Ya, sekarang kita lanjut topik berikutnya, yaitu bab 1, pengenalan sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum saya masuk, saya jelaskan dulu khusus untuk bab 1, PPT saya itu tidak 100% Ramadan Jones, tapi saya juga menggabung-gabungkan dari buku SIA yang lain, karena sebenarnya belajar sistem itu tidak bisa tergantung dari satu buku, karena perlu banyak membaca untuk belajar sistem itu. Oke, jadi saya gabungkan aja, Anda tidak usah bingung cari bukunya, tapi ada di PPT ini. Nah, di Ramadan Jones halaman 1 itu ada gambar seperti ini. Karena dia sangat menekankan pada gambar ini, dia ingin menunjukkan kalau bisnis strategi atau strategi bisnis tujuan dari perusahaan itu akan mempengaruhi cara perusahaan itu beroperasional, bisnis proses. Nah, bisnis proses ini juga hari gini juga dipengaruhi, atau bisnis strategi juga dipengaruhi oleh IT environment. Kelihatan dari kita kuliah ini yang tadinya offline menjadi online. Banyak perusahaan yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Dan memang walaupun tidak COVID, saya rasa memang IT semakin lama semakin sangat-sangat mempengaruhi dunia bisnis. Nah, karena skup kita akuntansi, maka nanti saya juga singgung tentang software akuntansi atau SIA aplikasi. Itu ya. Apa yang dimaksud SIA aplikasi? Kemudian Anda bisa lihat di halaman 3, Anda bisa garisin yang penting-penting gitu ya. Nah, ini di halaman 3 itu dijelaskan apa sih proses bisnis atau bisnis proses, dan apa sih sistem informasi. Nah, ini sekali lagi dia menggambarkan, kita menekankan pada sini. Bisnis proses itu terdiri dari siklus transaksi, kejadian-kejadian, data, proses mendokumentasi gimana Anda mencatat kegiatan itu, juga pengendalian internal. Nah, Anda bisa lihat di halaman 3. Oke. Di situ dijelaskan bahwa bisnis proses itu adalah urutan aktivitas, ada di baris 2 ya, tolong dilihat, urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis. Jadi gimana perusahaan itu memperoleh barangnya atau jasanya, atau dia manufaktur ya gimana dia menghasilkan, kemudian gimana menjualnya sampai memperoleh uang. Jadi dari modal dirubah menjadi uang, itu namanya proses bisnis. Jadi proses bisnis ini lingkupnya besar. Jadi proses bisnis itu hal yang paling besar. Nah, karena besar susah dibahas, kalau kita tidak terfokus, maka bisnis proses ini terbagi menjadi beberapa siklus transaksi. Nah, ini kamu lihat ada di halaman 3 itu ada siklus transaksi. Jadi bisnis proses yang besar tadi mulai dari hulu ke hilir, mulai memperoleh barang dan jasa sampai memperoleh uang dari penjualan barang dan jasa. Nah, itu dibagi menjadi siklus transaksi. Oke, ini lebih detailnya. Jadi ingat, bisnis proses itu adalah satu kumpulan aktivitas-aktivitas. Jadi aktivitas apa? Aktivitas ya tadi, mulai memperoleh barang, jasa, bahan bakunya, memproses dan menjual. Jadi terdiri dari 3 kegiatan besar, yaitu memperoleh barang dan jasa, maksudnya bahan baku, memproduksi dan menjual barang dan jasa, maksudnya barang jadi. Nah, ini menjadi 3 kelompok aktivitas yang besar. Nah, satu ini tuh kita sebut siklus transaksi. Jadi tak 3 itu adalah bisnis proses. Nah, tapi bisnis proses ini terdiri dari siklus transaksi ada 3, yaitu apa? Pembelian, produksi, dan penjualan. Nah, siklus transaksi sendiri dibagi-bagi lagi menjadi event. Event itu yang paling kecil. Jadi saya ulang, proses bisnis yang paling besar, kemudian dibagi menjadi 3 siklus transaksi, pembelian, produksi, penjualan. Kemudian satu siklus transaksi itu dibagi menjadi beberapa event. Nanti kita belajar tentang event atau kejadian. Jadi kejadian itu adalah hal yang paling kecilnya, ya urutan dalam pembelian, urutan dalam produksi, urutan kegiatan dalam penjualan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, bisnis proses terdiri dari 3 siklus transaksi, yaitu pembelian itu apa? Mulai membeli sampai membayar hutang. Lalu siklus konversi itu kalau Rama ini nyebutnya siklus konversi, atau di buku-buku lain biasanya siklus produksi, sama aja. Itu memproduksi artinya apa? Merubah barang bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian siklus
siklus penjualan itu artinya memperoleh, menyediakan, bukan memperoleh ya, atau memperoleh itu kan pembelian, menyediakan barang dan jasa untuk pelanggan, artinya kita mengirim barang kemudian sampai memperoleh pelunasan piutang seandainya itu penjualan kredit. Oke. Nah, tadi di sini sempat dibilang resiko atau pengendalian internal. Apa sih itu? Nah, ini saya cerita dulu untuk menuju ke sana. Jadi dalam bisnis proses, walaupun terbagi menjadi 3, yaitu pembelian, produksi, penjualan, bahkan ada penggajian, ada siklus itu dibikin detail, ada siklus aktiva tetap. Nah, sebenarnya walaupun terdiri dari 3, ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi yang namanya sistem tuh saling terkait, gitu ya. Yang namanya sistem tuh saling terkait satu sama lain. Pembelian juga terkait loh dengan produksi. Iyalah, untuk mau produksi gimana kalau nggak ada bahan baku. Nah, penjualan ya juga terkait dengan produksi, apa namanya, apa yang dijual kalau tidak produksi. Jadi saling terkait, itu namanya cross function business process. Nah, ini ada satu contoh cross function business process, yaitu tentang pemenuhan pesanan. Jadi ini salah satu event, salah satu kegiatan di siklus transaksi penjualan. Jadi kan tadi saya bilang siklus transaksi terdiri dari beberapa event. Nah, ini kita bahas sekarang siklus transaksi penjualan, event, kejadian, satu aja kejadiannya yaitu tentang orang pesen. Jadi ini cerita tentang orang pesen. Nah, orang pesen barang, kalau kita lihat di toko atau kita pesen barang kan dilayani satu orang. Sebenarnya dalam sistem tuh yang bekerja tidak satu orang, tapi cross functional. Nah, ini yang penting, cross, harus ada crossnya gitu ya. Artinya apa? Jangan sampai satu kegiatan itu dihandle oleh satu orang aja, atau dari awal sampai akhir dihandle oleh satu orang aja, itu bahaya. Nanti perusahaan ini banyak resiko yang ditemui. Bukan masalah curang atau tidak, tapi karena orang ini bekerja dari awal sampai akhir, jadi tidak terfokus, banyak kesalahan, dan juga rawan bisa jadi orang ini nakalan. Nah, ini supaya tidak nakalan, kamu lihat ini ada untuk pemesanan aja. Jadi ini bagian dari perusahaan. Bagian dari perusahaan yang terkait dengan kegiatan pemenuhan pesanan ini ada sales, bagian accounting, sama bagian produksi. Nah, 3 ini kerjain apa di dalam pemenuhan pesanan? Jadi kalau ada pelanggan pesen, si sales ini nyatet, generate order, dia nyatet dan submit. Oh iya, dicatat barangnya ada atau tidak, tapi dia tidak bisa menjual kalau tidak cek kredit. Artinya gini, ini saya bicara tentang penjualan kredit ya. Jadi gini, penjualan kredit ini kan orang artinya tidak langsung bayar. Kalau itu pelanggan, berarti kalau dia biasa beli kredit di kita atau kita biasa jual kredit di dia, artinya dia itu punya saldo piutang di kita, artinya dia masih punya tanggungan di kita. Nah, kalau dia beli lagi, sales ini nggak bisa langsung jual, dia harus cek kreditnya. Ini orang sudah pernah lunasin hutangnya enggak gitu ya. Misalnya dia batas kreditnya, perusahaan hanya mau minjemin 10 juta. Kalau dia sudah utang 8 juta dan belum dibayar 8 jutanya, berarti tak beli lagi dia cuma bisa 2 juta. Maka si accounting akan cek, loh orang ini sudah utang 8 juta tapi tak lihat batas kreditnya. Oh, batas kreditnya sampai 10 juta. Oh, berarti masih bisa beli lagi. Oh, enggak, ini ternyata batas kreditnya cuma 8 dan dia sudah beli 8 juta, berarti tidak bisa beli lagi, maka ditolak. Tapi kalau bisa diterima. Baru yang namanya penjualan ini baru bisa memproses lagi. Nah, kenapa? Loh, kenapa sih kok untuk setuju gini aja kok harus bagian accounting? Emang bagian penjualan enggak bisa ya lihat kartu piutang? Kan bagian penjualan bisa lihat kartu piutang, ngapain kita suruh orang accounting? Perusahaan ngapain bayar orang banyak, istilahnya kayak gitu ya. Nggak bisa. Karena apa? Sales ini dikejar komisi. Kalau sales itu yang cek kredit, ntar dia bisa ACC semua, bener nggak? Karena dia kan ngejar kredit, ntar pelanggan ini bisa bayar atau enggak sih urusan perusahaan, nah bisa gitu nanti. Tapi kalau bagian accounting yang ngecek nih sales nggak bisa jual sembarangan, dia tidak bisa jual ke orang yang diperkirakan perusahaan tidak bisa melunasi piutang. Jadi ya dia tidak bisa sembarangan, dia dan komisi yang didapat adalah dari penjualan yang wajar atau yang bisa diakui perusahaan. Nah, setelah di approve dia bikin faktur tagihan. Nah, ini bikin pesanan terus ini ditagih. Nah, kalau sudah baru si produksi mau bikin setelah dapat
petunjuk dari accounting. Nah, itu yang namanya cross functional. Jadi saling mengecek satu sama lain ini ya. Oke, sekarang apa itu artinya sistem? Nah, ini sekarang kita ke definisi sistem ya, definisi sistem. Jadi kita sering baca definisi sistem itu adalah sekelompok komponen yang terkait dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Apa sih sebenarnya komponen apa sih? Kok saya baca buku-buku sih yang lain itu kok tidak jelas, Bu? Misalnya kamu bilang gitu. Ada yang bilang elemen kok kayak listrik gini sih, ada yang bilang komponen, ada yang bilang bagian. Jadi gini, yang namanya sistem itu tidak bisa sebenarnya kumpulan dari apa itu tidak bisa dikatakan dengan pasti karena kita ngomong sistem apa dulu. Misal nih, kalau sistem KRS berarti komponennya apa aja? Komponennya jadwal kuliah, kajur, mahasiswa yang KRS ya, KHS dokumennya, konsep KRS sama komputer. Nah, ini komponen-komponennya. Jadi ada 6 komponen yang berinteraksi, mahasiswa pakai komputer, dosennya pakai komputer, butuh jadwal. Oh ya, ditambah lagi kebijakan akademik, kalau nilai D boleh terus, E tidak boleh terus. Nah, itu ya. Nah, ini untuk mencapai satu goal yaitu apa? Bisa KRS lancar. Tapi kalau kamu bicara tentang sistem penjualan, lain lagi komponennya. Komponennya apa? Sales atau karyawan perusahaan ya. Dokumennya apa? Dokumennya bukan konsep KRS, tapi dokumennya apa? Dokumennya adalah sales order, surat jalan, faktur tagihan, kwitansi pelunasan piutang. Nah, seperti itu kan beda. Terus makanya kita sebut komponen untuk mewakili hal-hal yang berbeda ini. Kalau misalnya itu penjualan online, maka pakai komputer gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya orang-orangnya pelanggan juga, terus aturan kredit gitu ya, boleh retur atau tidak. Nah, itu semua adalah komponen-komponen dalam sistem penjualan. Tapi kalau kamu bicara tentang sistem pencernaan, lain lagi, malah lain total. Organ tubuh, makanan, pengetahuan kesehatan. Nah, seperti itu namanya komponen. Makanya kita ngomongnya komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebagian besar sistem, jadi sistem itu besar, terdiri dari sistem kecil-kecilnya. Sistem kecilnya namanya subsistem. Maksudnya gini, contoh aja WM yang paling besar apa? Universitas adalah sistem yang paling besar gitu ya. Subsistemnya siapa? Fakultas. Nah, fakultas bisnis punya subsistem lagi di bawahnya, yaitu apa? Jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Nah, itu tuh gambaran tentang sistem. Oke, sekarang kita lihat ke gambar. Jadi sistem itu ada yang coklat ini, sistem informasi itu yang coklat ini. Nah, sistem ini juga dipengaruhi oleh environment yang terdiri dari supplier. Iyalah, kayak Anda itu adalah di perusahaan, apalagi tak perusahaan yang bergening powernya lemah, nurut supplier, nurut pemasok gimana kebijakannya dia ikut juga. Apalagi kalau kita misalnya kebijakan impor, lihat juga orang negeri lain gimana. Nah, seperti itu. Atau ya ini tanda panah bolak-balik ya, tapi kita juga mempengaruhi supplier, kita juga apalagi kalau bergening powernya kuat sekali, malah supplier nurutin kita. Nah, seperti itu ya. Ini organisasi sendiri. Pelanggan, pelanggan itu juga mempengaruhi sistem kita. Contohnya ini pandemi, yang tadi kan ada kalau pelanggannya WM itu salah satunya juga mahasiswa, atau pelanggannya WM itu adalah lulusan perusahaan-perusahaan yang mau ngambil lulusan WM. Kita menyesuaikan perusahaan pengembangannya sekarang gimana dengan adanya pandemi, apa skill yang dibutuhkan, maka WM harus menyesuaikan dengan pelanggannya ini, yaitu perusahaan yang mau memperkerjakan lulusan dari WM. Nah, seperti itu ya. Stockholder adalah orang-orang yang terkait di sistem ya, jelas yayasan atau apa akan mempengaruhi sistem dari perusahaan itu ya. Kompetitor, kita akan lihat, tidak usah jauh-jauh bank itu juga lihat kompetitor. Kompetitor ini sudah m-banking, langsung semua ikutin. Bank ini sudah maju untuk ini, langsung semua juga ikutin. Dunianya juga ngikutin. Atau kita lihat Grab sama Gojek, kan saling mengejar ini ya. Jadi Grab sekarang, dulu Grab cuman Grab aja, Gojek kok bisa GoFood. Grab sekarang bisa GoFood juga. Nah, dia mempengaruhi sistem dalam perusahaan. Kompetitor juga mempengaruhi sistem dalam perusahaan. Regulasi, kebijakan pemerintah pasti akan mempengaruhi proses dari perusahaan, karena kita mau tidak mau kita berada di negara mana itu harus mengikuti aturan negara itu. Nah, ingat, sistem ini terdiri dari input, proses, output. Jadi kamu kalau bahas sistem harus lihat inputnya apa, prosesnya gimana, outputnya apa. Contoh
sistem KRS. Inputnya apa? Jadwal KRS, hasil KHS, gitu ya. Diproses melalui KRS manual, online KRS, menghasilkan apa? Menghasilkan printout KRS, menghasilkan presensi kelas, gitu ya, menghasilkan presensi ujian. Nah, seperti itu. Nah, itu input, proses, output. Jadi kita tuh selalu pikir itu. Bentar, kalau saya sistem ini masukannya apa? Saya prosesnya gimana, keluarnya gimana? Itu cara berpikirnya sistem. Ya. Nah, input itu adalah data. Kalau di sistem input itu adalah data. Jadi data itu apa? Data itu adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, diproses, diolah menjadi informasi yang berguna. Itu namanya data. Makanya data itu posisinya di input, dia diproses menjadi output. Outputnya apa? Outputnya itu adalah informasi. Jadi informasi adalah data yang diolah, gitu ya, yang berguna untuk user. Oke. Kemudian saya akan ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah sistem informasi. Jadi ya sama, sistem informasi itu apa? Ya sama, tentang ini, input, proses, output. Apa? Menangkap data itu adalah input tentang fakta, disimpan, diproses menjadi informasi yang berguna. Nah, kalau ini sistem informasi manajemen berarti tentang apa? Informasi manajemen. Kalau ini akuntansi berarti informasi for accounting, gitu aja. Nah, manajemen ini ruang lingkupnya lebih besar daripada accounting. Anda bisa lihat di halaman 6 ya. Saya selesaikan slide ini dulu. Ini terkait dengan halaman 6, gambar butir utama 1.1. Nah, sistem informasi sama. Mengumpulkan data, dimasukkan ke proses, diproses, disimpan. Kita juga ngatur akses data, ini lebih lengkap nih. Artinya data itu ada aksesnya. Kayak contohnya gini, Anda punya handphone, siapa yang boleh pegang-pegang, lihat-lihat data di dalam handphonenya? Kan Anda kasih password, berarti itu ada akses. Atau nah ini saya Google Form, saya kumpulkan email Anda supaya saya memberi akses, Anda bisa lihat Google Form, Google Drive-nya SIA. Nah, jadi yang masuk cuman anak-anak SIA yang saya catat emailnya. Nah, itu namanya memberi akses ya. Kemudian untuk apa? Juga untuk pengendalian supaya informasi yang dihasilkan itu adalah akurat dan bisa dihandalkan. Kalau kita mencatat datanya benar, kalau kita mengolah dengan benar, hasilnya, outputnya pasti benar. Oke. Ya, jadi data itu tentang bisnis proses yang diproses untuk menghasilkan informasi. Karena manajemen ini terdiri dari, kita kembali ke buku halaman 6. Jadi kalau kita ngomong manajemen, ntar ya, itu ruang lingkupnya lebih jelas. Saya ke slide berikutnya. Jadi ini tentang, nah ini segitiga ini sering kita lihat ya, segitiga ini tidak pernah kebalik, tidak pernah gambarnya kebalik gitu ya, selalu yang runcing di atas untuk mengenai sistem dan informasi. Artinya apa? Semakin tinggi posisi, ini kan posisi ya, ini paling bawah, misalnya ini TU di jurusan, ini dekan, ini rektor, misalnya seperti itu. Nah, semakin tinggi informasinya termasuk saring, bukan semakin dikit ya, hati-hati ya. Tapi kalau bagian bawahan informasinya banyak, kayak TU, informasi tentang jadwal kuliah, presensi kan banyak. Tapi kalau diserahkan ke Kajur itu sudah disaring. Jadi siapa dosen yang nggak masuk minggu pertama, nah sudah langsung tersaring. Jadi bukan lebih sedikit tapi tersaring. Ke dekan sudah tidak ngomong jurusan akuntansi, jurusan manajemen, tapi digabung antara jurusan akuntansi. Apa yang terjadi mahasiswa di perkuliahan minggu pertama gimana? Jadi lebih ini lagi. Level rektor lagi, oh lebih tersaring, jangan sampai tidak tersaring, nanti rektor tidak bisa ngambil keputusan. Jadi kalau tidak tersaring kan datanya terlalu banyak, kita bingung ngambil keputusan. Oleh karena itu semakin tinggi posisi, semakin informasinya semakin ekstrak, semakin penting yang ada. Kalau yang level bawah itu banyak informasinya karena operasional. Karena apa? Semakin tinggi posisinya dia akan mengambil keputusan yang penting untuk perusahaan. Oke. Kemudian nah ini yang terkait dengan halaman yang saya mau bicarakan itu ya. Jadi sistem informasi manajemen itu skupnya lebih besar, yaitu apa? Terkait dengan produksi, terkait dengan marketing, terkait dengan HRD, accounting, finance. Nah, kalau kita ngomong SIA, berarti SIA itu cuma satu bagian dari
SIM. Ini kamu lihat ICE sama dengan satu bagian dari SIM. Nah, seperti itu. Jadi pelajaran SIM dengan pelajaran SIA gampangan SIA ya, karena kan cuma satu. Kalau SIM kan ngomongnya banyak. Gitu ya. Makanya tolong serius di SIA. Sebenarnya bukan susah sih SIA itu, cuman ya kita bicaranya detail-detail karena ngomong data, diproses, menghasilkan informasi. Tapi sebenarnya kalau Anda ngikuti aja, tugasnya dibuat sesuai dengan petunjuk, sebenarnya SIA itu nggak susah. Oke? Nah, kalian lihat di halaman 6 itu ada irisan. Kalau marketing itu berhubungan dengan produksi, marketing juga berhubungan dengan akuntansi, marketing juga berhubungan dengan HRD, itu ada irisannya ya. Demikian juga produksi berhubungan dengan akuntansi, dia juga berhubungan dengan HRD, dia juga berhubungan dengan marketing juga, akuntansi juga. Nah itu. Nah sekarang kita bahas hubungannya apa sih? Kok bisa ada hubungan irisan? Produksi kan di pabrik, marketing kan di kantor. Oh iya, untuk informasinya jangan salah. Jadi saya bahas dari yang digambar tuh mulai dari marketing ya. Jadi marketing ini apa kaitannya dengan produksi? Oh iya, karena marketing ini kan ada target penjualan yang harus diketahui produksi untuk produksi, gitu ya. Nah, marketing dengan HRD, oh iya, dia kan butuh sales-sales yang harus punya kendaraan lah, inilah, terus perhitungan komisinya. Nah, itu kan berhubungan dengan HRD. Accounting, oh iya, urusan yaitu tadi komisi, terus tadi penjualan yang dicapai itu kan harus dicatat oleh accounting. Jadi informasi accounting juga akan memberikan informasi ke marketing, bentuknya apa, anggaran berapa yang boleh untuk promosi, berapa yang boleh untuk perjalanan dinas keliling. Nah seperti itu ya. Accounting dan finance itu sama ya, di sini saya samakan aja accounting dan finance. Finance itu sebenarnya untuk keuangan, kalau accounting cenderung ke buku-bukuan, tapi ujung-ujungnya tentang data keuangan. Nah, produksi tadi kan sudah ya membahas produksi dengan marketing, sekarang produksi dengan HRD. Oh, erat banget. Buruh itu kan urusannya HRD dan produksi. Ya sama, kalau produksi butuh orang ngomong ke HRD ada perubahan aturan ngomong ke produksi. Jadi ini ada hubungan saling terkait. Produksi dengan accounting hubungan erat, makanya ada mata kuliah apa tuh namanya, mata kuliah akuntansi biaya, itu kan bahas accounting dengan produksi. Karena apa? Biaya yang dihasilkan di produksi harus dicatat oleh accounting, gitu ya. Yang jadi WIP bahan baku, WIP tenaga kerja, WIP BOP, nah itu sama dengan finance ya. Kemudian HRD, sekarang saya bahas HRD. HRD dengan produksi sudah, tadi buruh, HRD dengan marketing sudah, sekarang HRD dengan accounting. Yaitu hubungannya apa? Sistem penggajian. Ya. Jadi ini nanti Anda pelajarin di siklus penggajian tuh kelihatan, kalau accounting itu juga ngurusin penggajian, si HRD juga ngurusin penggajian dan saling tukar informasi. Nah, itu makanya ini yang namanya SIM. Saling terkait, tidak ada yang berdiri sendiri. Sama sebenarnya kayak WM. WM itu ada dosen, ada TU, ada mahasiswa, ada BAAK, ada BAU, ada perpustakaan. Oh, ini semua jadi satu, ada hubungannya. Kalau di WM kan bukan kayak perusahaan ya, ada marketing, ada produksi. WM kan dunia pendidikan, tapi sama. Sistem dimanapun itu saling terkait satu. Makanya ini a set of subsystem, a set kumpulan dari subsistem yang nanti kerjasama. Iyalah, kamu KRS aja harus bebas keuangan dan bebas pinjam bukunya kan, berarti kan itu untuk fakultas sudah ada hubungan. Dan nanti habis KRS berhubungannya dengan dosen ngajar. Terus nanti tak kamu ngurus TU, presensi dengan TU. Dosen juga urusan dengan TU, waktu mau ngajar ngambil presensinya atau laporannya ke TU. Nah seperti itu. Dosen dengan BAU, iya nanti kan yang hitung gaji kan BAU. Dosen juga bisa pinjam buku. Nah seperti itu. Jadi saling terkait ya. Nah, sekarang kita ke topik kita. SIA itu adalah bagian dari SIM. Jadi definisinya sama seperti ini, sama. Ini ya juga bisa menjadi SIA, cuman jangan lupa diganti apa? Informasinya itu harus informasi keuangan, tidak information gini aja. Kalau SIM sih nggak apa-apa karena dia kan mengkait semua, mulai dari produksi, marketing, accounting. Tapi kalau kamu bahas definisinya SIA, ya ini ditambah accounting information. Gitu ya.
Terus gitu, kalau yang ini ya juga sama, accounting information. Nah, seperti itu. Tapi definisinya sama, cuma tinggal ditambah accounting information. Oke, kita sudah sampai sini. Nah, ini kamu lihat SIA itu adalah sama subset dari bagian dari MIS atau SIM yang berkaitan dengan accounting dan finansial informasi untuk kegiatan accounting transaksi. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya lupa, kita lihat di halaman 3, tujuan bab 1 ini adalah kita belajar tentang ruang lingkup SIA M1, terus cara SIA digunakan M2, kemudian apa sih aplikasi akuntansi M3, apa sih peran akuntan dalam sistem informasi. Nah, ini saya membahas salah satu tujuan belajar bab 1 yaitu M4. Anda bisa lihat di halaman 3 ya untuk tujuan belajar. Jadi apa sih peran accounting dalam SIA? Kalau di bukunya ada di halaman 11 sampai halaman 14. Oke, kita lihat. Jadi peran accountant terkait dengan SIA itu ada sebagai user pengguna, sebagai manajer, sebagai konsultan, sebagai evaluator, dan sebagai jasa penyedia pembukuan dan pelayanan pajak. Oke, saya mulai dari user. Iyalah, kalau kita nanti kerja sebagai karyawan perusahaan, entah karyawan apa, mau karyawan penjualan, mau karyawan bagian pembukuan, ya kita ngomongnya accountant ya, karyawan akuntansi ya. Jadi dengan mengetahui sistem, kita itu bisa bekerja dengan baik untuk hal yang rutin maupun yang non rutin. Nah, karena kita bisa bekerja dengan baik, nanti kita bisa menjadi bagian dari tim pengembangan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan ini mau ekspansi, nah akan dipilih karyawan-karyawan yang sangat mengerti sistemnya perusahaan. Samalah dengan kita sebagai mahasiswa, iyalah harus ngerti sistem di dalam WM. Supaya apa? Ya sama, supaya bisa melakukan kegiatan rutin maupun non rutin. Kegiatan rutinnya itu apa? Kegiatan perkuliahan. Non rutin ya ekstrakurikuler, termasuk kalau misalnya Anda mau ngajukan izin atau apa, itu kan yang tidak rutin. Masa izin rutin gitu ya. Tapi karena kita sudah mengetahui sistem, Anda langsung tak oh aku harus ke TU, oh aku harus mengumpulkan surat ini. Nah, itu karena Anda sudah mengetahui sistem di mana Anda berada. Itu penting. Sama dengan accountant. Jadi bayangkan aja ya, kalau Anda kuliah, dulu kita kan ada yang namanya PPK ya, pekan pengenalan kampus. Nggak ada yang senang pekan pengenalan kampus, harus bangun pagi. Saya juga sebagai dosen harus bangun pagi. Tapi akan lebih serem kalau tidak ada PPK. Makanya walaupun ini pandemi COVID, angkatan 2020 itu pun tetap ada PPK, tapi secara daring, secara online. Karena apa? Itu penting banget. Bayangkan aja Anda kalau tidak mengalami PPK, terus langsung masuk kuliah, apa ngerti ruang kelasnya? Tidak ada tour de kampus, apa ngerti yang maksudnya SKS, apa sih 3 SKS, terus apa ngerti alur mata kuliah, apa sih KHS, apa sih KRS, terus gimana sih sistem pembelajaran di kuliah. Itu Anda tidak ada pengenalan sama sekali, tiba-tiba plung langsung kuliah, kan menakutkan. Makanya mengerti sistem itu penting, makanya ada PPK. Sama dengan rule accountant ini, sebagai user kita harus tahu sistemnya perusahaan, supaya misalnya kita kerja di bagian piutang, oh aku harus nyatet ini, dokumen yang terkait dengan aku ini, tak mau ngambil data itu di sini, aku harus menghasilkan informasi ini. Nah, seperti itu. Sebagai manajer, apalagi sebagai manajer, istilahnya kalau di WM ini kacur ya, jangan sampai kacur tidak mengerti sistem, bisa dikadalin sama mahasiswa. Sama di perusahaan, manajer harus ngerti bisnis proses, operasional perusahaan dari hulu ke hilir. Walaupun dia manajer HRD, walaupun dia manajer konten, dia harus ngerti kurang lebih penjualan tuh kayak gini, supaya oh ada penjualan kredit dan tunai. Oh, sebagai akuntansi aku harus mencatat ini. Ketika ini sudah menyerahkan barang, aku harus nyatat dan aku harus mendapat dokumen ini. Nah, itu kan karyawan. Manajer atasannya ya harus ngerti supaya bisa ngatur karyawannya dan bisa mengembangkan misalnya dengan menggunakan teknologi. Konsultan, di sini konsultan itu kalau dilihat di buku ini, konsultan yang dimaksud untuk merancang sistem ya di sini. Jadi bukan auditor yang evaluator.
Kalau kita nanti lulus dan bekerja sebagai perancang sistem, oh iya, kalau kamu mau merancang sistem suatu perusahaan, harus ngerti sistemnya, sama dengan menjahit baju. Kalau mau jahit ya harus lihat orangnya, ukuran badannya gimana, terus dia itu tipe yang gimana kalau benar-benar profesional ya. Jangan sampai orang tomboy dikasih baju feminin, nah seperti itu. Sama dengan konsultan, dia harus ngerti sistem perusahaan, sia, gitu ya, supaya bisa mengapa? Supaya bisa merancang dengan baik dan pengendalian internalnya kuat. Nah seperti itu, supaya tidak dikadalin tadi, oh kalau misalnya kayak gini aku harus kasih password, nah seperti itu, jadi dirancang dengan baik. Evaluator auditor ini di sini ada internal auditor yang bekerja di suatu perusahaan, eksternal auditor yang kerja di KAP, juga jasa penjamin insurance service. Jasa penjamin itu kayak OJK. Nah, yang go public diawasi oleh OJK, jasa keuangan diawasi oleh OJK. Nah, seperti itu. Nah, jadi sifatnya hampir seperti auditor ya, dia karena pengawas kan deket artinya dengan auditor, tapi auditor itu cenderung memeriksa. Iyalah, kalau kita mau jadi auditor atau evaluator kita harus ngerti sistemnya. Kalau kita tidak ngerti sistemnya gimana mau memeriksa, gimana kita nggak tahu data ini dapat dari mana, prosesnya gimana kita bisa periksa. Makanya kita harus tahu sistem supaya bisa apa, bisa tahu, oh aku mau ngaudit ini piutangnya ini tidak wajar, tok piutang berarti aku harus lihat faktur tagihan, terus gimana jurnalnya. Nah seperti itu, oh berarti aku karena mau melihat faktur tagihan aku harus ke bagian ini. Nah karena dia sudah mengerti sistem, jadi tidak dibohongin, oh nanti kesini diatur perusahaan, di pingpong malah auditornya. Nah seperti itu. Provider accounting dan tax service ini kayak ini ya, jasa. Jadi ada nih kantor yang ngerjain pembukuannya perusahaan. Jadi perusahaan ini lucu, perusahaan ini kan mungkin tidak besar, dia tidak punya bagian accounting. Nah untuk accountingnya dia kumpulkan bon-bonnya, dia arsip, dia sudah punya konsultan, nanti waktu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali bon-bonnya itu diserahkan ke accountingnya untuk dilakukan pembukuan dan menjadi laporan keuangan. Jadi dia tidak punya bagian accounting. Jadi ada orang accounting yang nggak kerja dalam perusahaan, tapi yang kerja di KAP, dia mandiri, punya kantor sendiri untuk melayani jasa pembukuan juga pelayanan pajak. Nah itu iyalah, karena kita melayani pembukuan dan pelayanan pajak harus ngerti sistemnya. Nanti kan tidak bingung bikin laporan keuangan dan laporan pajaknya kalau tidak mengerti perusahaan ini apa, jualannya apa, terus terkait dengan hukum yang mana. Nah itu, jadi ya accountant Anda sebagai sarjana akuntansi makanya harus ngambil sistem dan 4 SKS ya. Mau nggak mau ketemu saya seminggu 2 kali. Ini bukan mata kuliah pilihan karena sangat terkait dengan semuanya. Audit ya terkait, pajak ya terkait, pelajaran manajemen ya terkait, ya pelajaran akuntansi dasar juga terkait. Nah seperti itu. Kegunaan SIA sekarang. Tadi kan peran ya, peran accountant terkait SIA. Sekarang kegunaan SIA itu ada di halaman buku halaman 7 sampai halaman 9. Nah, apa sih gunanya? Gunanya ini ada 5 ya. Kita lihat tulisan yang hitam itu yang kegunaannya. Menghasilkan laporan. Sebenarnya yang lebih tepat tuh menghasilkan laporan. Ya, bisa laporan eksternal, bisa internal keuangan gitu ya, yang berguna untuk pengguna laporan. Artinya gini, kan kita tahu yang namanya sistem itu apa? Input, proses, output. Data diproses menjadi laporan. Nah, kayak gitu. Iya, itu gunanya sistem. Maksudnya gini, dia itu kita tidak bicara angka nanti di mata kuliah ini, tapi kita bicara cara bikin laporannya. Oh, saya mau bikin laporan penjualan, berarti saya harus memproses penjualan. Berarti untuk proses penjualan butuh apa? Butuh nyatet tagihan, butuh nyatet surat jalan. Kita bentuk, oh kita harus punya dokumen surat jalan, kita harus punya dokumen faktur. Kayak apa formnya ya? Harus ada tanggal, harus ada nomor, harus ada kepada YTH-nya. Nah seperti itu. Karena dengan kita memastikan data itu diperoleh dengan baik, diproses dengan baik, maka hasil laporannya juga baik. Itu gunanya SIA. Jadi kita memastikan dengan baik. Terus apa tadi? Mendukung aktivitas rutin ya, seperti saya bilang tadi. Sistem itu prosedur gitu ya. Karena kita sudah tahu prosedur, bisa support aktivitas rutin. Oh, ini cara pemesanan tadi kan ada ya yang saya bilang di awal, cara order taking. Kayak gini, oh untuk order taking itu sales yang harus catat, nanti accounting yang harus periksa, terus bagian produksi yang bikin produknya kalau sudah di ACC penjualannya. Nah itu adalah
sistemnya di perusahaan X dan nanti ada sistem lagi di perusahaan yang lain gitu ya. Jadi walaupun perusahaan itu sama-sama jualan makanan, misalnya restoran, sistemnya beda-beda gitu ya, cara pesannya beda-beda. Ada yang buffet, ngambil sendiri nggak usah pesen, ada tak tinggal bayar total sama semua, ada yang touchscreen, warung warteg ya, jadi tunjuk terus jadi nasi campur. Nah seperti itu. Ada yang makan dulu baru bayar, ada yang bayar dulu kayak KFC baru makan. Nah seperti itu. Jadi order takingnya beda-beda. Nah itu ada sistemnya masing-masing dan kita harus mengerti supaya bisa berjalan dengan baik untuk perusahaan itu ya. Mendukung pengambilan keputusan, mendukung ya, bukan menghasilkan keputusan. Karena apa? Tadi seperti saya bilang, input proses output, data diolah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah datanya itu harus dengan benar supaya keputusan yang diambil pun tidak salah. Sistem juga berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian banget. Sekarang nggak usah jauh-jauh, Anda mau merencanakan ngambil semester ini mata kuliah apa, Anda harus tahu sistemnya, harus tahu alur mata kuliahnya, harus tahu apalagi mau milih dosen ya, harus tahu jadwal-jadwal dosennya untuk perencanaan. Jadi Anda mengumpulkan data untuk perencanaan. Pengendalian juga nanti dilihat, ini ada resiko ndak gitu ya, ada identifikasi resikonya. Kalau misalnya beresiko harus diperbaiki. Enggak, ini kalau nilainya D tidak boleh lanjut, nilainya E tidak boleh lanjut. Nah seperti itu. Ini kalau misalnya ini segini maka IPK-nya segini. Nah itu untuk pengendalian supaya kita lulusannya bukan sembarangan. Sama dengan perusahaan, ada pengendalian kayak tadi, orang mau beli kredit, kita mau jual kredit, jangan sembarangan jual kredit, harus lihat batas piutangnya, dia ada pengendalinya ya. Otomatis ini pengendalian ini akan dibicarakan lebih detail di implementasi pengendalian internal di bab 4. Jadi pengendalian internal itu untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik itu ya. Sekarang kita ke ini ERP yang tadi ada. ERP ini sebenarnya software yang melingkupi semua yang untuk SIM tadi itu ya. Ini nanti dijelaskan lebih dalam di SIM ini nih, mestinya tidak di sini tempatnya. Oke, saya ke halaman 10. Accounting software atau accounting aplikasi dan software itu sama aja ya, atau perangkat lunak. Tapi yang saya bicarakan adalah perangkat lunak accounting ya. Nanti Anda kalau lulus dari SIA ini, Anda mengambil komputerisasi akuntansi 2 yang menggunakan accounting software, yaitu Accurate. Sebenarnya software accounting itu banyak gitu ya. Nah software ini terdiri dari 2 software. Ini software accounting itu ya bahas siklus transaksi, bahas tentang pembelian, bahas tentang penjualan, biasanya penggajian tidak, bahas tentang produksi. Nah seperti itu yang dicatat di softwarenya. Nah software accounting itu terdiri dari atau software, semua software sih sebenarnya ada dibagi menjadi 2, off the shelf atau in-house development. Apa sih bedanya? Off the shelf ini artinya yang sudah tersedia di pasaran. Kayak Anda kalau buka handphone ke aplikasi store terus download, nah itu off the shelf. Jadi off the shelf itu bisa dijual, bisa free, artinya sudah ada di pasaran, tinggal Anda pakai, tinggal Anda download atau beli terus download. Kalau in-house development itu perusahaan membuat sendiri. Nah sekarang untuk software accounting, Anda suka yang mana? Coba direnungkan. Anda lebih memilih software accounting yang membuat sendiri, gue banget gitu ya, aku mau nyatet penjualan kayak gini, aku mau nyatet pembelian kayak gini, atau software yang sudah tersedia di pasaran, jadi kita tinggal install terus kita pakai sesuai dengan software itu, bukan gue banget. Nah Anda kira-kira kalau menjadi atau mempunyai perusahaan atau jadi manajer accounting, Anda mau pakai software yang apa? Software yang jadian atau software yang bikin sendiri? Silahkan dipikir ya sebentar. Silakan dijawab, berusaha menjawab sendiri ya. Nah oke, sekarang saya bahas. Jadi tidak ada yang lebih baik, semua itu tergantung sikon perusahaan, juga kekuatan keuangan perusahaan. Kalau duitnya sedikit
ya jangan in-house. Sama dengan kita beli baju, kalau duitnya nggak banyak ya malah nyari diskonan di departemen store gitu ya. Jadi off the shelf yang tersedia di departemen store, tapi kalau duitnya banyak bisa desain sendiri, bisa pergi ke tukang menjahit terus minta ini itu, minta porci, minta ini gitu ya. Nah itu sama dengan perusahaan. Jadi kalau dia memang kebutuhannya harus membuat sendiri terus dan keuangannya cukup ya in-house development. Tapi kalau tersedia di pasaran kenapa tidak mau, itu kan biayanya lebih kecil. Dan bagusnya aplikasi yang tersedia di pasaran kan ada reviewnya. Anda kalau mau download kan lihat review, berapa penggunanya, bugnya apa. Istilahnya uh, software itu, aplikasi itu sudah ada yang nyoba, jadi Anda tinggal lihat bagus dan tidak bagus aku mau. Kalau in-house development kan bikin, tidak tahu itu nanti jalan dengan baik atau enggak. Dan lagi kalau kita bikin tuh benar-benar tergantung sama desainernya, sama programmer komputernya. Programmernya lagi sakit, softwarenya belum jadi ya nunggu kita, atau sudah jalan terus misalnya ada hang, kamu telepon programmernya lagi berlibur di Paris, oh my god gimana ini. Nah kayak gitu. Makanya kalau in-house development kamu harus tanda tangan sign kontrak yang aman dengan programmer. Artinya programmer itu benar-benar bisa handle kalau ada apa-apa. Jadi masing-masing punya resiko. Tapi kalau off the shelf tidak gue banget, in-house tuh gue banget, tapi biayanya tinggi dan ada resiko-resiko yang lain. Tapi ada perusahaan yang mau tidak mau harus in-house development. Dia tidak bisa jadi bahaya. Contohnya apa? Bank. Nggak mungkin lah bank beli software jadian. BCA, Mandiri, bank lain-lainnya mendirikan sendiri-sendiri untuk apa? Software bankingnya. Rumah sakit juga, karena apa? Walaupun sama rumah pasien gini nih, sebagian besar rumah sakit kan sama ya intinya, tapi dia punya sistem sendiri. Karena apa? Ada data yang harus dilindungi. Kemudian juga tidak bisa diakses oleh pihak asuransi sembarangan. Asuransi pun in-house development ya, dia punya software sendiri-sendiri untuk menjalankan operasi perusahaannya, karena dia tidak bisa. Pemerintah, oh iya, pemerintah itu tidak pernah ya beli software Amerika jual software pemerintahnya ke Indonesia, enggak. Masing-masing negara punya sistem sendiri-sendiri dan dibangun sendiri, mau manual mau teknologi itu dibangun sendiri. Makanya kalau kita lihat film-film, misalnya sistemnya keamanannya US lagi kebobolan, kacau langsung ini, nah seperti itu ya, karena sistemnya kebobolan. Nah makanya tidak mungkin negara itu beli sistem. Jadi ada perusahaan-perusahaan atau ada hal perusahaan atau entity yang harus membuat sendiri. Tapi kalau tidak, ngapain kita susah-susah, oke? Nah tadi itu tentang teknologi. Jadi ingat software accounting itu ada dua, yang tersedia di pasaran dengan yang in-house. Mana yang lebih bagus sama aja, tergantung kondisi perusahaan dan keuangannya. Sekarang kita hidup dengan teknologi lebih flat ya. Dulu perusahaan itu seperti ini nih, hierarki, tanda tangan ini, kalau atasan segini. Sekarang lebih flat. Ke bank ya lebih flat, pendidikan juga lebih flat, tidak rumit sekarang ya, kena ya ada plus minusnya. Tapi yang jelas lebih flat, tidak terkait dengan banyak orang, tidak harus kesini minta tanda tangan. Terutama di sistem pemerintah, kalau kamu ngurus KTP sekarang kan lebih mudah, iya itu didukung oleh teknologi. Pajak juga ada ISPT, iya karena didukung oleh teknologi, jadi tidak rumit seperti dulu. Dengan adanya teknologi, oh iya kita lebih flat dan lebih fleksibel gitu ya. Terus data tersimpan dengan baik, sehingga kalau misalnya kita ada apa tinggal buka data, histori datanya. Tapi semua itu juga harus dikendalikan. Oke. Ini adalah slide terakhir dan saya kembali ke halaman 3. Jadi saya tadi tujuan belajar tadi apa? Satu, ruang lingkup SIA saya sudah bahas ruang lingkup SIA itu apa. Jadi tentang accounting, tentang akuntansi, data keuangan yang terkait dengan apa, pembelian, penjualan, dan produksi. Bagaimana SIA digunakan, peran SIA tadi sudah ya, mendukung aktivitas yang ini ya. Tujuan ketiga, aplikasi dan tentang aplikasi sudah saya bahas juga. Terus peran akuntansi juga sudah saya bahas di sini. Itu tujuannya ada 4, sudah saya bahas semua. Jadi setiap kali kita kuliah kita akan lihat halaman pertama bab itu, dari atasnya bab itu ada tujuan belajar. Kamu bisa istilahnya minta saya harus ngajarin sesuai tujuan belajar itu.
karena itu yang dikurikulumkan. Jadi Anda bisa memonitor saya, bisa mengendalikan saya juga, dia mengontrol, mengendalikan saya. Oh, Ibu harusnya bahasnya ini, jangan bahas di luar ini karena sesuai dengan ini. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda dapatkan. Oke, sekarang yang terakhir, item. Saya sudah menjelaskan tentang account SIA itu apa, bagian dari MIS, dan tentang mencatat data-data keuangan diproses untuk menghasilkan informasi keuangan juga. Aplikasi tadi saya sudah bahas, perangkat lunak ada terdiri dari 2, off the shelf sama in-house development. Assurance service yang saya bilang OJK itu tadi, lembaga yang menjamin perusahaan kayak Public itu yang sifatnya juga pengawas seperti auditor. Bisnis proses saya sudah bahas, itu adalah urutan dari perusahaan dari awal sampai akhir, dari mulai memperoleh bahan sampai menghasilkan uang yang terdiri dari 3 siklus, yaitu apa? Siklus pembelian, siklus produksi, dan siklus penjualan. ERP tadi sempat itu adalah software yang mendukung SIM. Software ini biasanya tidak membahas accounting juga, accounting aja, tapi membahas semuanya, yaitu marketing, produksi, perencanaan, pembelian bahan baku, detail. Pokoknya ERP ini adalah software yang paling mahal istilahnya dia, karena paling lengkap. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang pakai ini. Event adalah kejadian, bagian kecil dari siklus transaksi. Saya kan tadi bilang bisnis proses yang besar dibagi 3 siklus transaksi dibagi event-event kejadian yang tadi salah satunya pemenuhan pesanan ya. Nah, event ini nanti dibahas di bab 2. Pengendalian internal nanti dibahas di bab 3, itu adalah salah satu peran sistem yang tadi saya sudah bilang untuk pengendalikan kegiatan-kegiatan. SIM tadi ada beberapa slide ya, dan Anda sudah ngambil mata kuliahnya, saya sudah bahas juga. SIM itu lebih luas daripada akuntansi, terkait dengan banyak fungsi manajemen perusahaan, mulai dari marketing, produksi, HRD, keuangan juga. Off the shelf sudah tadi ya. Off the shelf itu adalah software yang tersedia di pasaran. Siklus transaksi yaitu tadi bagian dari bisnis proses, terdiri dari 3, penjualan, pembelian, dan produksi. Oke. Nah, itu adalah materi yang saya bahas. Jadi nanti tolong Anda siap bukunya ya, supaya di pertemuan yang berikutnya kita bisa membahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, hari ini tidak ada kuis, tapi untuk ke depan kalau misalnya hari itu tidak ada tugas, saya ada kuis ICAN. Kuis ICAN ini untuk merupakan bonus nilai. Nanti saya jelaskan waktu kuis ICAN-nya. Oke, makasih atas perhatiannya.